Hai semuanya, selamat datang di channel Rahasia Matematika. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Let's start! Nah, adik-adik, sekarang kita akan bahas nih tentang FVB dan juga KPK. Nah, ada yang udah tahu belum nih FVB kepanjangan dari apa dan KPK kepanjangan dari apa? Nah, FVB itu, F-nya itu adalah faktor, P itu persekutuan, B itu terbesar. Jadi FVB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk KPK-nya, K-nya itu kelipatan, P-nya persekutuan, K-nya kecil, jadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, FVB dan KPK ini bisa dibilang mereka itu saling berkaitan, tapi pengaplikasiannya berbeda. Jadi nanti kalau ketemu soal, FVB dan KPK ini terlihat mirip, tapi beda nanti dalam pengerjaan soalnya. Nah, kita lihat nih pengertiannya nih. Tuh, yuk kita kenalan KPK dan FVB. Nah, seperti yang tadi kakak udah singgung, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, seperti namanya terkecil, tapi nanti dalam di soal itu kita nggak ambil yang terkecil, justru kita ambil yang terbanyak nanti kalau misalnya angkanya ada yang sama. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalau untuk soal cerita itu ada 3 nih. Adik-adik hafalkan aja, ada besar, semua, bersama, atau bersamaan. Nah, kalau FVB itu seperti yang tadi udah kakak singgung, FVB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, seperti namanya terbesar, tetapi nanti kalau di soal itu kita ambil angka yang paling sedikit. Jadi FVB itu nanti ambil yang sama, tetapi pangkatnya itu yang paling kecil atau angkanya itu yang paling sedikit. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu kecil, berteman, dan sama. Jadi diambil tuh yang berteman aja, diambil tuh angkanya yang sama aja. Kalau yang berbeda jangan diambil. Nah, kalau KPK itu diambil semuanya. Jadi walaupun ada angka yang berbeda, nanti kita ambil juga. Tapi kalau FVB enggak gitu. Lanjut nih, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini bisa dibaca dulu soalnya itu Andi kursus komputer di kursus Germa 6 hari sekali, Bagas setiap 8 hari sekali. Jika mereka terakhir kali kursus komputer pada tanggal 1 Januari 2017, mereka akan mengikuti kursus bersama lagi pada tanggal. Nah, jadi di contoh soal ini nih, kakak udah kasih kata kuncinya nih, biar kalian tuh lebih gampang. Nah, FYI atau for your information, kalau di soal itu tuh ada yang namanya kata kunci. Nah, kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu kata-kata yang menjadi patokan kita dalam berhitung. Nah, di sini udah kakak tandain nih. Terus kalian pasti nanya nih, gimana sih cara nentuin kata kunci, Kak? Nah, cara nentuin kata kunci itu kalian harus banyak-banyak berlatih, dan juga kalian harus tahu nih konsep-konsep dari materi-materi yang soal itu cakup gitu kan. Soal ini kita bahas tentang KPK dan FVB, berarti kalian harus tahu nih konsep-konsepnya itu seperti apa. Kalau tadi kan KPK dan FVB ada 3 tuh konsepnya. Kita ulang lagi ya. Di sini ada yang konsep KPK itu besar, semua, dan bersama-sama atau bersamaan. Nah, kalau FVB itu ada 3, kecil, berteman, sama. Nah, di sini kita akan aplikasikan nih. Ini kan udah kakak kasih kata kuncinya nih. Di sini soal bilang bersama. Berarti kalau kita ingat lagi, bersama itu kita pakai konsepnya KPK. Nah, kalau di soal itu tertulis sama, berarti kita pakai konsep FVB gitu. Nah, berarti sekarang kita pakai konsep KPK nih. Nih, kakak akan coba bahas. Jadi di sini Andi itu dia itu 6 hari sekali ya. Andi itu 6 hari sekali. Nah, by the way, kalian sebelum tahu nih FVB dan KPK ini, kalian juga harus tahu tentang yang namanya pohon faktor. Jadi KPK dan FVB ini kita ngerjainnya bisa pakai pohon faktor, ataupun kalian bisa pakai yang namanya kelipatan. Pakai yang namanya faktor-faktor prima. Jadi di sini kita pakai yang pohon faktor dulu deh, yang lebih gampang ya kan. Nah, KPK dan FVB itu konsepnya kita menggunakan bilangan prima. Ada yang tahu nggak nih bilangan prima itu berapa aja angkanya? Nih, bilangan prima itu angkanya itu 2 ya kan. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan
angka 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi ada 2, 3, ada 5, ada 7, ada 11. 9 prima nggak nih? Enggak kan? Enggak, karena 9 bisa dibagi 3. Dan seterusnya. Ini kalian cukup hafal ini aja sih, sampai 11 atau sampai 7 juga udah cukup banget. Ini namanya bilangan prima. Nah, terus kita lanjutin lagi nih, font faktornya nih. Masih kosong kan? Berarti kita harus kalau ngerjain font faktor gini, kita harus pakai angka prima yang paling kecil dulu, 2. Bisa nggak nih? Kita bagi 2, 6. Bisa kan? 2, hasilnya 3, ya kan? Jadi 2 kali 3 ini udah prima, kita bisa buletin. Nah, untuk 8, nih, kalau kalian bingung fungsinya dibuletin itu apa sih, Kak? Jadi kalau dibuletin itu memudahkan kita aja sih, supaya kita tahu nih, faktor-faktor dari 6 tuh ada 2 dan 3, gitu. Kalau nggak dibuletin juga nggak apa-apa. Nah, 8 nih, kita pakai bilangan prima yang terkecil dulu, 2. Bisa kan? 8 kita bagi 2, hasilnya 4. 4 udah prima belum nih? Belum kan? Nggak ada di daftar ini. Kita bagi lagi di sini. 4 itu kita bagi 2 dulu sebelum kita bagi 3. Nah, bagi 2 bisa ternyata hasilnya 2 juga. Nah, udah deh, kita lingkarin aja yang ini, yang udah kita nemu. Ini udah prima semua ya. Nah, kita tulis deh faktorisasinya. Faktorisasi dari si 6 dan juga 8, ya kan? Nah, ini ada si Andi. Andi itu 6 kan? Sebenarnya Andi nggak kalian tulis juga nggak apa-apa. Ini kakak supaya kalian paham aja. 6 itu 2 dikali 3. Ups. Nah, kalau si Bagas nih, mana dia? Bagas itu ada 8 kan dia? 8. Nah, untuk memudahkan kalian nulis nih supaya 2-nya nggak gitu panjang, kalian hitung aja 2-nya ada berapa. Ada 1, ada 2, ada 3. Ternyata 2-nya ada 3. Kita bikin pangkat aja di sini. Tuh, gitu. Nah, kan ini tadi bersama ya kata kuncinya. Bersama itu kita pakai apa? KPK. Nah, sesuai slide yang sebelumnya ya. Berarti kita kalau KPK itu kita ambil apa nih? Kita lihat di sini. Kita udah pakai yang ini nih. Oke, kita udah pakai yang ini. Kita pakai semua dan yang pangkat yang paling besar. Jadi kalau besar ini maksudnya adalah kalau misalnya di sini ada 6, itu kan tadi ya, soal yang tadi ada 2 dikali 3. Terus 8 itu 2 pangkat 3. Nah, besar ini maksudnya kita ambil pangkat yang paling besar gitu. Pangkat yang paling besar yang ini kan. Nah, ini 2 cuman pangkatnya ada 1, jadi kita ambil yang ini. Nah, kalau semua berarti kita 2 udah kita ambil nih. Pangkat yang 3 ini kan yang besar. Kalau semua kita ambil semuanya, 3 juga kita ambil gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi nih ke sini ya. Kita lanjut lagi ke sini, berarti tadi KPK ya. KPK kita ambil pangkat yang besar nih kalau ada yang angka yang sama kayak gini. Ini pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya itu kita sebut pangkat 1. Ini pangkat 3. Kita ambil yang pangkat 3 dong. Ya nggak? Iya, kita ambil yang pangkat 3. Nah, terus KPK itu selain kita ambil yang besar, kita ambil juga semua. Berarti 3 juga kita ambil. Kita tulis di sini KPK sama dengan, tuh kita tulis yang udah kita tandain ini. Kita ambil yang 2 pangkat 3. Nah, dikali ini 3. Nah, 2 pangkat 3 di sini. Ini 2 pangkat 3 bukan? Hasilnya berapa? 8 kan? 8 dikali dengan 3. Hasilnya 24. Nah, di sini dia bilang terakhir kali nih mereka kursus itu tanggal 1 Januari. Sedangkan di sini kita nemu 24 lagi, 24 ke depannya. Nah, berarti tinggal kita jumlah dong. Jadi gimana? 1 Januari 2017 ditambah dengan 24. Hasilnya berapa? Kakak ganti pulpennya nih jadi warna biru aja ya. Hasilnya 25
Januari, ya kan? 2017. Jawabannya adalah yang B, yang ini gitu. Oke, kita lanjut nih nomor 2 ya. Nah, di sini nomor 2 udah kakak tandain juga nih kata kuncinya. Nah, untuk nentuin kata kunci ini nih, kalian bisa inget-inget aja kata kunci itu biasanya ada angkanya nih, kayak gini, 40 pensil, lalu di sini 28 buku tulis, dan di sini yang paling penting, sama. Nah, kalau sama di slide sebelumnya nih, yang ini sama, berarti kita pakai konsep FPB. Nah, FPB itu berarti kita sama nih. Caranya kita tulis dulu si Randy itu ada 40 kan. Nah, 40 pensil. Dia punya 40 pensil. Berarti kita bikin pohon faktornya. Nah, 40 ingat juga ini bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Nah, untuk ngerjain pohon faktor itu kita pakai angka prima yang kecil dulu nih. 2 dulu kita pakai. Nah, 40 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Nah, 0 dibagi 2, 0 gitu ya cara cepatnya. Jadi nggak usah pakai bagi kurung lagi. Lalu di sini kita pakai lagi angka 2. Nah, angka 2. 2 dibagi 2, 1. 0 dibagi 2, 0. Gitu ya, nggak usah pakai kurung lagi. Kita udah langsung aja. Nah, 10 nih. 10 kita bagi 2 bisa nggak? Bisa. Kita bagi 2, sisanya 5, betul. Nah, ini udah prima semua ya. Kita lingkarin deh. Ya, kecoret nggak apa-apa ya. Nah, ini kita lingkarin supaya nanti gampang kita nentuinnya. Nah, satu lagi nih, 28. Kita tulis di mana nih? Di sini ya, 28. Biar samping-sampingan gitu. Nah, 28 nih, kita bagi 2 dulu. Jangan dari angka besar ya. Kita bagi 2 dulu. Nah, cara gampang ya, 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Gitu. Nah, 14 kita bagi 2 bisa nggak nih? Bisa. Kita bagi 2 hasilnya 7. Nah, ini udah prima semua kan? Nah, kita lingkarin jadi biar lebih gampang nanti nentuinnya. Nah, kita bikin namanya faktorisasi prima ya. Nah, faktorisasi prima. Nah, di sini ada angka berapa aja? 40 sama 28. Nah, kayak yang tadi udah kakak kasih tips, itu kalau 2-nya ada banyak nih, kita tulis pangkat aja. 2-nya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 2 pangkat 3. Lalu di sini ada 5, kita kali 5, gitu. Nah, untuk 28 nih, 28. Sini 2-nya ada berapa nih? 2-nya ada 1, ada 2, berarti 2 pangkat 2, betul. Nah, di sini kita kali dengan angka 7. Nah, kita balik lagi, kata kuncinya sama, berarti kita pakai FPB. Nah, kalau FPB tadi kata kuncinya apa? Kita ambil yang pangkat yang kecil, tapi yang harus berteman, yang sama aja angkanya. Di sini yang sama angkanya berapa? Ada angka 2 aja kan? 5 sama 7 nggak ada temennya. Di sini sendiri. Nah, kita ambil tadi apa yang kecil. Yang kecil berarti ini, 2 pangkat 2, ya kan? Nah, berarti FPB sama dengan di sini sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu alias 2-nya ada 2 kan? Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Betul. Nah, 4 nih. Kita lihat anak yang paling banyak kan kata dia udah fix banget hasilnya 4. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nih nomor 3. Seperti biasa, kata kunci itu pasti yang ada angkanya nih, 25 dan 30. Nah, setelah itu kita lihat nih, KPK dan FPB itu kata kuncinya. Kalau KPK itu bersama-sama, bersama, atau bersamaan. Jadi biasanya di soal tuh ada kata-kata itu. Kalau FPB itu sama, jadi sama. Nah, tapi di soal ini tuh nggak ada kata-kata itu. Oke, jadi kita pahamin dulu ya. Sambil jalan aja nih, kita bikin dulu nih pohon faktornya di sini 25. Nah, mengingatkan lagi bahwa kita harus tahu nih bilangan prima ya.
Jadi kalau bikin pound faktor nih, kalau kalian bingung nih angkanya harus berapa nih dibaginya, gampang. Kalian tinggal lihat aja bilangan prima yang paling kecil. Jadi kalian urutin nih, kalau kalian bagi dengan bilangan prima paling kecil nggak bisa, baru lanjut pakai yang 3. Lanjut lagi, kalau 3 nggak bisa baru pakai 5. Kalau 5 nggak bisa baru pakai 7, gitu ya. Jadi kalian hafal 4 bilangan prima ini udah mantep banget. 25 nih, kita bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, kita bagi 5. Bagi 5, kebetulan 5 juga. 5 kali 5, 25. Nah, jadi perkalian kalian udah harus hafal di luar kepala ya, gampang kok. Nah, 30 nih, kita bagi 2, bisa kita bagi 2. Hasilnya 3 dibagi 2 itu 1. Sisa 1 kan, 10 kan, sama 0 kita turunin, jadi 10 bagi 2, 5. Nah, 15 kita bagi 2 nggak bisa, baru kita bagi 3. Bagi 3 hasilnya 5, betul. Nih, kalian jangan kebalik ya, 5-nya jangan di sebelah sini. Sebelah kiri itu angkanya lebih kecil, gitu. Kita lingkarin biar memudahkan kita. Lanjut kita tulis faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima. Nah, jadi kalian harus lengkap nih. Kalau ngerjain KPK FPB semuanya harus kalian tulis supaya biar teliti dan juga enak kalian ngerjainnya, nggak pusing. 25 sama 30. Nah, 25 ada berapa aja? 5-nya ada 2. Bisa kita pangkatin dong. Jadi 5 kuadrat. 30-nya ada 2, ada 3, ada 5. Tulis semua. Nggak ada yang sama kan? Nggak usah kita pangkatin. Pangkat 1 aja. Nggak usah kita tulis pangkat 1-nya. Nah, di sini kita bingung nih, KPK apa FPB ya? Nah, kita lihat lagi. Di sini di soal bilang hari ini Sani dan Wani bertemu di mall. Berarti mereka hari ini sedang bersama-sama dong di mall. Sedang bersama. Nah, udah ketahuan dong bersama. Berarti kita pakai apa? KPK. Nah, jadi untuk kerjain KPK FPB ini tuh kadang di soal tuh nggak langsung dikasih tahu nih dia bersama, apa sama, atau bersama-sama, atau bersamaan. Nggak dikasih tahu. Jadi kita terkadang harus membaca lebih cermat lagi dan lebih teliti lagi kita mau pakai KPK atau FPB. Nah, ternyata di soal ini tuh ada kata tersirat itu bersama, ya kan? Kata bersirat nih, ini petik 2 ya. Aduh, ntar kakak rapiin dulu. Nah, ini petik 2. Tuh, jadi ada kata bersama di sini, dia secara tersirat ya. Berarti kalau bersama kita pakai apa? KPK, KPK, betul sekali. Nah, kita pakai KPK. KPK apa kata kuncinya? Besar dan semua. Jadi 2 ambil, 3 ambil, 5 ada 2 nih. Kita pakai yang besar, yang pangkat yang besar. Kita pakai yang ini. Jadi KPK-nya 2, 3 dan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. 2 kali 3 berapa? 6, betul. 5 kuadrat. Kita lihat di sini, ini 5 kuadrat kan? Hasilnya 25. Nah, setelah kita hitung-hitung hasilnya 150. Wah, angkanya besar ya. Cukup besar, tapi biasa aja, normal. Nah, untuk cara ini juga yang namanya KPK itu kan kelipatan ya. Jadi bisa kita cari juga menggunakan cara kelipatan. Selain ini cara pound faktor. Gimana tuh cara kelipatan? Nah, cara kelipatan kita tinggal cari aja gini. Bentar. Ini kakak hapus dulu ya. Nah, cara kelipatan gimana gini? 25 dan 30 nih. Kita hitung terus aja. 25 ini kan kali 1, kita kali 2, hasilnya 50. Kita kali 3, hasilnya 75. Jadi kali 3-nya itu dari 25 ini ya. 25 yang di awal itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kali 3, kali 4 100. Kali 5 berapa? 125. Kali 6 150 ya. Kali 7 berapa tuh? Kali 7 5 175 ya. Kali 7 dan seterusnya nih. Coba kita lihat dulu. Gak usah terlalu banyak dulu. 30 kita ini kali 1. 30 kita kali 2 60. Kali 3 90.
kali 4, 120, kali 5, 150, 30 kali 6, 180, 30 kali 7, 210, dan seterusnya ya. Nah, ini udah ada angka yang sama belum? Angka berapa tuh yang sama? Walaupun dia letaknya nggak sama, tapi kita ambil aja kalau dia udah sama. Ini kan udah sama nih, 150 gitu. Ketemu deh, sama kan jawabannya sama yang tadi, yang D, 150 hari lagi baru Sani dan Wani bisa bertemu.